vlog. Welcome to my guide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ria Densian, saya Devita Hidayat absen 10, saya Dianurata Saksaningrum absen 11, saya Dipermawati Sarah absen 12, saya Rindu Agustin absen 13, saya Evita Terselesang absen 14, saya Sanjian Baru absen 15. Ini adalah video kami tentang materi sejarah. Shut down. Fosil manusia purba di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang merupakan fosil manusia purba tertua di Jawa, ditemukan oleh GHR von Queensland, ditemukan pada tahun 1936 di Bengawan Solo, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa rahang atas bagian kiri, rahang bawah bagian kanan, dan juga gigi lepas. Disebut Meganthropus paleojavanicus karena merupakan manusia raksasa yang hidup di Pulau Jawa. Ciri-cirinya tinggi sekitar 165 sampai 170 cm, berat sekitar 100 kg, berbadan tegak dengan 2 kaki. Makanannya masih kasar dengan sedikit penggilingan. Yang kedua adalah Pithecanthropus mojocapensis, ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur. Penemunya adalah Ralph von Queensland tahun 1936. Yang ditemukan adalah fosil anak-anak berumur sekitar 5-6 tahun. Ciri-ciri tubuh besar dan kuat, badan tegap, muka menonjol ke depan dan kening tebal, belum berdagu. Yang ketiga adalah Pithecanthropus solonensis, ditemukan di Ngandong, Sangiran, tepian Bengawan Solo, Jawa Tengah tahun 1931 sampai 1933. Penemunya adalah von Queensland, Overnorth, dan Teher. Yang ditemukan adalah otot tengkorak, tulang dahi, dan tulang kering. Kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus hidup pada masa Meganthropus, namun masa hidupnya lebih lama. Penemuan fosil terbesarnya adalah Trining, Rening, dan juga Ngandong. Memiliki julukan The Javan Man, merupakan pemisahan antara Hominidae dan Homo, dibedakan menjadi 4 jenis. Homo sapiens adalah manusia purba yang berkembang melalui proses evolusi selama ribuan tahun. Mereka mampu membuat peralatan dan sifat mereka mirip dengan manusia modern. Ciri fisik mereka juga mirip dengan manusia modern dengan tinggi 130 sampai 210 cm. Rahang dan gigi mereka telah berevolusi dan otak mereka lebih berkembang. Di Indonesia telah ditemukan 2 jenis Homo sapiens. Yang pertama ada Homo wajagensis. Homo wajagensis ditemukan oleh von Frenschkotten di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, dengan fosil fragmentasi yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari ras Australoid. Yang kedua ada Homo florensis, disebut sebagai hobbit manusia purba, ditemukan di Flores. Mereka hidup berdampingan dengan gajah pygmy dan kadal raksasa sekitar 18.000 tahun lalu. Asal-usul dan leluhur bangsa Indonesia dan jalur rempah. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum munculnya leluhur bangsa Indonesia, Kepulauan Indonesia sudah ada. Terbentuknya kepulauan ini diperkirakan terjadi 65 juta tahun yang lalu di era Mesozoikum. Pergerakan lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia memecah superbenua Eurasia, membentuk pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Bacan. Lempeng Australia juga membentuk Pulau Timur dan NTB, Nusa Tenggara Timur. Pulau-pulau seperti Kalimantan dan Jawa terpisah oleh laut dangkal akibat kenaikan permukaan laut. Seiring waktu, Sulawesi dan Papua mulai terbentuk. 2. Asal-usul dan persebaran leluhur bangsa Indonesia. Tidak mudah mengidentifikasi asal-usul leluhur bangsa Indonesia yang multi etnis. Tetapi ada salah satu teori menunjukkan bahwa leluhur tersebut mungkin berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada temuan kapak kuno di Nusantara yang mirip dengan kapak di Asia Tengah mendukung teori ini. Beberapa ahli seperti R. Mahali, R.H. Gordon, dan J.H. Kern percaya bahwa leluhur bangsa Indonesia menemukan perahu bercandi yang khas bagi kapal-kapal Indonesia pada masa lalu. Mereka menatap di Nusantara dan dianggap sebagai bangsa Melayu Indonesia yang kemudian menjadi leluhur langsung bangsa Indonesia saat ini. Teori Nusantara.
mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa lain, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goldcraft, dan Joe Crawford. Teori ini dilandaskan oleh beberapa alasan, yaitu bangsa Melayu yang berperadaban tinggi yang tak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Teori Out of Taiwan. Teori ini mengemukakan bahwa awal mula manusia di Asia Tenggara berasal dari Formosa. Pendukung teori ini adalah Robert Bruce dan Harry Thomas Simanjuntak. Teori Out of Africa. Teori ini mengungkapkan bahwa asal usul leluhur bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini kemudian mengungkapkan sebuah anggapan bahwa bangsa Afrika pernah bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju ke barat pada 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Mereka leluhur yang dianggap oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Negrito dan Bedit. Menurut para ahli sejarah Indonesia, bangsa Negrito adalah bangsa tertua yang pernah mendiami Indonesia. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol ketika mereka menjumpai orang-orang berkulit hitam jenis Negro. Melanozoid. Ras Melanozoid tersebar di Samudra Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur Papua dan benua Australia. Di Indonesia, ras ini tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Peradaban bangsa Melanozoid dikenal dengan Paleolitikum. Kedatangan Melanozoid di Kepulauan Indonesia berawal pada zaman es terakhir pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Persebaran tertinggi populasi ras Melanozoid terjadi di Indonesia, tepatnya 70% menempati Papua dan 30% menempati di sekitar Papua, misalnya Papua Nugini. Austronesia. Austronesia disebut bangsa Melayu Indonesia. Sarasin bersaudara menyebut pendatang baru sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai leluhur kelompok Melayu Polinesia. Penduduk Indonesia keturunan Proto-Melayu diantaranya adalah suku Dayak, suku Batak, suku Toraja, suku Mentawai, suku Nias, dan suku Sasak. Deutero-Melayu. Bangsa Indonesia yang termasuk keturunan Deutero-Melayu adalah Jawa dan Bugis. Jalur rempah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan rempah-rempah yang melimpah. Saking melimpahnya, berbagai negara berambisi dan berburu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau penambah rasa dalam makanan. Sekitar 11% jenis tumbuhan dunia ada di hutan tropis Nusantara. Definisi jalur rempah dan latar belakangnya. Rempah menjadi komoditas utama perdagangan jalur maritim antara India, Mesir, dan Eropa. Beberapa tokoh nasional dan ahli sejarah mengusulkan kepada UNESCO agar jalur supralaut atau jalur maritim diubah namanya menjadi jalur rempah. Secara sederhana, jalur rempah dapat diartikan sebagai rute perdagangan rempah di masa lalu. Kedua, sebagai perdagangan rempah, pembeli terbanyak bukanlah asli Maluku tapi Nusantara yang melakukan perdagangan ke tempat lain. Catatan sejarah telah membuktikan bahwa leluhur atau nenek moyang Indonesia telah berabad-abad lampau telah mengarungi lautan untuk berdagang rempah-rempah. Ada dua peran yang dimainkan oleh leluhur. Satu, sebagai produsen rempah. Artinya bangsa Indonesia menjadi penghasil rempah. Salah satunya dibuktikan adanya julukan The Speak Island untuk kepulauan. C. Peran leluhur bangsa Indonesia dalam perdagangan rempah. Jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Bukti perdagangan rempah di masa lalu sebelum dan sesudah adanya rempah sebelum Masehi. Dalam buku terdalam Tempo judul Jejak Perahu Berjajik di Candi Borobudur terdapat sebuah tulisan ekspedisi kapal besar yang diprakarsai Ratu Hatshepsut 1503 sampai 1482 sebelum Masehi. Terdapat huruf regrolif yang menerangkan bahwa kapal itu membawa jenis tanaman, salah satunya kayu manis. B. Seorang profesi Georgino Boeselager kagum-kagum dengan temuan dokter sebuah porcelain cekung yang di atasnya terdapat fosil sisa-sisa tumbuhan cengkeh. C. Lada juga bahan yang penting di Mesir.
Pada waktu berdiri kerajaan Mesir baru 1570 sampai dengan 1089 sebelum Masehi ditemukan dalam lubang hidung mumi Ramses II wafat tahun 1213 sebelum Masehi.